Oke, yuk langsung kita mulai bedah kasus kali ini. Kita bakal ngebongkar sebuah insiden yang super menarik nih soal tata kelola perkotaan, hak-hak kita sebagai warga, dan gimana sih efisiensi birokrasi di lapangan. Gini, sering kan kita lihat gedung-gedung tinggi, apartemen mewah di tengah kota. Dari luar kelihatannya megah banget. Tapi, data dan dokumen yang kita ulas hari ini bakal ngajak kita ngintip langsung ke balik tembok-tembok mewah itu. Kita bakal telusuri kisah nyata dari sini, kita bisa lihat ternyata sistem penanganan aduan warga itu bisa dibilang masih lumayan rapuh kalau udah berhadapan sama birokrasi. Sekarang, coba bayangin deh skenario ini. Gimana perasaan kalian kalau kalian udah bikin permintaan resmi yang sah secara hukum buat sekedar tahu transparansi dasar di rumah kalian sendiri, tapi malah dicuekin habis-habisan sama pihak yang berwenang. Bikin emosi kan? Kalian bayar iuran bulanan, taat aturan, tapi giliran minta hak paling dasar buat ngecek gimana sih tempat tinggal kalian itu dikelola, malah mentok sana-sini. Nah, ini bukan fiksi, ini beneran kejadian dan jadi realitas sehari-hari para penghuni di dokumen yang lagi kita bahas ini. Situasi yang pastinya bikin frustrasi dan memunculkan satu pertanyaan besar. Kemana perlindungan dari negara? Nah, buktinya itu bermula dari sebuah lembar pengantar dengan stempel penerimaan tertanggal 12 Maret 2026. Ini tuh tanda terima resmi, bukti kalau keluhan warga soal manajemen apartemen udah diserahin langsung ke Wali Kota Jakarta Barat. Stempel ungu di atas kertas itu bukan cuma pajangan atau formalitas administrasi ya, itu benar-benar simbol harapan warga, supaya negara mau turun tangan, hadir nengahin sengketa tata kelola yang lagi mereka hadapi. Yang bikin geleng-geleng kepala, inti dari semua keributan ini tuh sebenarnya simpel banget. Saking simpelnya sampai bikin heran. Jadi, para penghuni yang udah bawa surat kuasa sah dan identitas lengkap, ini cuma minta satu hal, notulen rapat umum tahunan atau RUTA tahun 2025 dari pihak pengelola dan pengurus perhimpunan penghuni. Udah, itu aja. Mereka sama sekali nggak minta dokumen rahasia negara atau permintaan aneh-aneh. Ini murni hak transparansi paling basic buat siapapun yang punya dan tinggal di sebuah apartemen. Tapi nyatanya, surat-surat resmi, rentetan email yang dikirim warga, semuanya kayak nabrak tembok bisu. Pihak pengelola benar-benar bungkam, nol respons. Praktis, warga jadi kayak dikunci dari hak mereka sendiri buat dapat transparansi. Nggak ada akses, apalagi kejelasan. Nah, sampai di titik ini, warga sadar kalau mentok nih nggak bakal bisa diselesaikan secara internal. Makanya mereka akhirnya ngambil langkah tegas buat bawa masalah ini ke sistem pelaporan resmi pemerintah daerah, yaitu lewat CRM Jakarta. Dan disinilah bagian yang paling mengejutkan dari seluruh rangkaian kejadian ini. Coba perhatiin lini masanya. Setelah warga lapor ke sistem CRM di tanggal 6 Maret 2026, laporan itu divalidasi sama Biro Pemerintahan jam 15 lewat 26 menit. Terus, tebak apa yang terjadi habis itu? Tepat di jam 15 lewat 42 menit, tiket aduan itu ditutup dengan status selesai. Iya, kalian gak salah dengar. Laporan resmi itu divalidasi dan langsung ditutup sepihak cuma dalam waktu 16 menit. Bayangin, 16 menit doang? Kadang kita bikin mie instan plus nyeduh kopinya aja butuh waktu lebih lama dari itu kan? Waktu sesingkat ini bener-bener nggak masuk akal buat ngasih pelapor kesempatan ngomong, nambahin bukti, atau sekedar diskusi. Warga tuh sampai bingung, gimana ceritanya pemerintah daerah bisa menginvestigasi tuduhan masalah tata kelola yang udah berulang kali terjadi dan super kompleks, cuma dalam hitungan belasan menit? Kalau dari kacamata pelapor, penutupan kilat ini jelas nggak sih kesan kalau prosedur yang dilakuin tuh kayaknya cuma sekedar formalitas biar cepet beres aja. Jelas aja hal ini bikin warga jadi super frustrasi. Dari catatan dokumen yang kita ulas, warga banget menyoroti kalau respons kilat dari dinas terkait itu isinya cuma klaim kalau mereka udah ngelakuin koordinasi dan edukasi secara normatif. Gitu doang. Sama sekali nggak ada solusi konkret, nggak ada teguran keras buat pengelola yang melanggar, dan yang paling parah, nol besar untuk penjelasan hukum soal pelanggaran yang dilaporin warga. Jadi poin utamanya ada di ketimpangan yang luar biasa ini. Ada jurang yang dalam banget antara ekspektasi dan realitas di lapangan. Di satu sisi, warga itu nuntut adanya solusi nyata, kepastian hukum, dan tindakan tegas dari negara buat ngatasin dugaan pelanggaran yang terus-terusan terjadi. Tapi di sisi lain, realitas pahit yang mereka dapetin cuma sekedar imbauan, urusan administrasi, dan tiket aduan yang buru-buru ditutup. Buat warga, ini bukan cuma soal miskomunikasi ya, ini ibarat indikasi kegagalan sistemik dari birokrasi dalam nanganin keluhan publik secara benar-benar serius. Dampaknya, penutupan aduan dalam 16 menit tadi itu pada akhirnya gagal total buat ngejawab 4 pertanyaan birokrasi dan hukum yang super krusial dari warga. Pertama, apakah notulen rapat itu emang hak informasi warga?
Kedua, kalau dokumen itu ditahan-tahan, apa itu termasuk pelanggaran? Ketiga, apa sih tindakan konkret negara kalau pelanggaran kayak gini dibiarin terus-terusan? Dan keempat, sebenarnya gimana sih wujud nyata dari pelaksanaan aturan kayak Permen PKP nomor 4 tahun 2025? Percaya nggak? Dari keempat pertanyaan krusial itu, nggak ada satupun yang dijawab sama dinas terkait. Kalau kita coba narik mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya, dokumen sumber yang kita baca ngasih satu peringatan yang lumayan bikin merinding. Kalau pelanggaran tata kelola dan budaya nggak transparan ini dibiarin jalan terus, tanpa ada sanksi tegas, ini bisa ngebuka pintu lebar-lebar buat kerugian publik yang makin panjang. Di dokumen ini, ada satu istilah tajam yang dipakai, yaitu serakahanomik. Intinya, ini tuh kondisi di mana praktik-praktik predator merajalela bebas karena hukumnya nggak jalan. Dan menurut pelapor, ini bisa ngerugiin ribuan warga yang hidup di dalam ekosistem apartemen tersebut. Ngeri kan? Padahal nih, kalau kita ngomongin aturan hukum di Indonesia, itu udah kelewat jelas ngatur masalah ginian. 3 regulasi nasional ini ibarat tulang punggung hukum buat tata kelola apartemen. Ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun. Terus Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021, ditambah lagi Permen PKPU Nomor 4 Tahun 2025. Regulasi-regulasi ini secara mutlak ngunci hak warga dan mewajibkan pemerintah daerah buat turun gunung jadi pembina sekaligus pengawas penyelenggaraan rumah susun. Jadi aturannya ada dan kuat banget. Dari situlah, warga ngelempar satu argumen yang menurut saya sangat masuk akal dan kuat banget. Pemerintah daerah itu harusnya ambil peran sebagai penegak hukum yang tegas sesuai amanat undang-undang dong. Negara itu nggak boleh cuma jadi kayak mediator pasif yang tugasnya cuma ngasih edukasi terus buru-buru nutup tiket aduan warga biar rapor KPN-nya kelihatan bagus. Tata kelola apartemen itu butuh penegakan hukum yang beneran nyata, butuh nyali dan intervensi langsung dari negara. Karena nggak ada titik terang, masalah ini akhirnya makin memanas dan berujung pada pengiriman sebuah paket dokumen fisik di tanggal 5 Mei 2026. Setelah warga nyoba nanya-nanya lagi di bulan April dan tetap dicuekin, perwakilan warga yaitu akhirnya ngambil inisiatif berani. Beliau langsung bawa masalah ini naik kelas ke meja wali kota Jakarta Barat lewat kiriman paket ini. Ini jadi bukti nyata kalau warga tuh nggak mau nyerah gitu aja sama birokrasi yang tertutup. Mereka bakal terus gaspol ngejar keadilan sampai ke level pimpinan daerah tertinggi. Menariknya lagi, cara warga ngebales kebisuan birokrasi ini keren banget, pakai transparansi digital. Mereka sampai nyebarin kode QR biar semua orang, termasuk kita, bisa akses dan baca full surat aduan resmi mereka. Langkah ini tuh bener-bener kayak simbol perjuangan modern yang ngingetin kita sama kisah Daud ngelawan Goliat. Warga biasa pakai kekuatan digital buat ngedobrak tembok tebal administrasi pengelola, sekaligus nyentil ketidakpedulian dari aparat pemerintah. Pinter dan berani banget kan? Nah, setelah kita urai semua fakta dan drama dari kasus ini, saya pengen ninggalin kalian sama satu pertanyaan yang cukup provokatif buat dipikirin. Kalau negara, yang notabene punya semua wewenang, malah milih buat ogah-ogahan negakin hukum yang mereka bikin sendiri, dan lebih milih jadi sekedar penengah yang tutup mata cuma dalam waktu 16 menit, apa kabar dong transparansi perkotaan? Jangan-jangan hak kita di tempat tinggal kita sendiri itu ujung-ujungnya cuma bakal jadi ilusi doang ya? Pertanyaan ini benar-benar pantas buat kita renungin bareng-bareng soal masa depan hak-hak kita sebagai warga kota. Oke, sekian ulasan kasus kita kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan seru lainnya.